kenyataan nasib nggak bisa kita jadikan barometer untuk menghukum perjalanan kisah hidup kita ya. Karena itu pasti bagian yang akan melekat seperti bayangan yang akan mau ninggalin kita sedetik pun. Ya hari ini sih prosesnya ahli ya, ahli yang diajukan oleh jaksa. Cuma belum tahu karena persidangannya belum dimulai. Jadi prosesnya bagaimana dan seperti apa belum tahu. Itu saksi ahli bang. Iya. Nah, mungkin gimana? Ini kan secara langsung salah satu mungkin yang ditunggu-tunggu. Iya karena kan kesimpulan ahli yang membuat akhirnya status seseorang itu jadi ditingkatkan gitu. Nah, cuma yang aku pengen tahu adalah dia sejauh mana sih menggunakan ilmunya di dalam perkara ini gitu. Apakah memang sudah sesuai dengan sebuah yang teratur atau bagaimana gitu. Makanya nanti tinggal kuasa hukum aku sih, Dr. Ramdan dan teman-teman Mbak Manda yang lebih paham untuk menjawab di area ini. Jadi gimana? Sesuai nggak sih apa yang diinginkan? Ya sejauh ini sih semua berjalan dengan baik. Cuma kan masing-masing orang memiliki pendapat gitu. Nanti ketua majelis pasti lebih paham untuk bisa melihat situasi ini seperti apa dan bagaimana. Kalau sendiri pengennya seperti apa? Karena kan masih Ya kita belum bisa mendefinisikan apapun karena statusnya juga masih dalam rangkaian persidangan. Ya, cuma sebagai warga negara yang baik, terus juga aku lebih korporatif untuk menjalankan persidangan ini. Makanya sebelum sidang dimulai jauh, 1 jam sebelumnya saya udah ada di tempat gitu sih. Tapi kalau masalah hasilnya, ya nanti kita lihat aja dari perjalanan rangkaian persidangan. memang sendiri mungkin pernah tapi ini kedepannya ini baik nggak sih atau seperti apa untuk kedepannya mungkin silaturahmi. Kalau secara pribadi mah aku mah udah nggak ada permasalahan yang harus diutarakan atau diapain. Karena dalam proses ini ya semua permasalahannya sudah terjadi, sudah disuguhkan di dalam persidangan gitu ya. Tinggal kita menjalankan aja gitu. Jadi kalau soal pribadi sama ya mantan semuanya juga baik-baik aja sih. Nggak ada hal yang bagaimana lah kalau pribadi aku ya. Tapi nggak sakit hati bang. Enggak sih. Ya udah berjalan lah, memang udah bagian dari takdir. Kita menjalankan seperti ini, hikmahnya kan akhirnya ya kita jadi lebih sangat evaluasi saat kemarin di rutan 2 bulan 10 hari itu. Antisipasinya seperti apa mungkin kan ini kan pengalaman sudah sendiri untuk pernikahan ini sendiri gimana? Proses pengalaman lu yang menjadi buat lu depan. Ya kalau kenyataan nasib nggak bisa kita jadikan barometer untuk menghukum perjalanan kisah hidup kita ya. Karena itu pasti bagian yang akan melekat seperti bayangan yang akan mau ninggalin kita sedetik pun gitu. Ya baik suka duka itu sih udah kodratinya manusia gitu. Cuma ya jangan sampailah hal-hal seperti ini tuh malah jadi membuat kita menanamkan rasa frustasi yang berlebihan. Nah itu sih yang nggak baik gitu. Jadi kita harus tetap memiliki mental yang baik. Terus di dalam situasi ini biar semoga ini dijadikan sebuah pembelajaran yang berarti buat kita gitu sih. Lebih ke situ aja sih. Lu sendiri nantinya akan kalau seandainya punya rezeki atau Ya paling enggak sih. Kalau itu sih proses sama keluarga ya udah masing-masing ya. Sebenarnya ya kita udahlah kerja aja gitu loh. Kita juga di dunia entertain suatu saat bisa aja ketemu sama dia gitu. Ya udahlah kita sama-sama berkarya, sama-sama berkarir gitu. Itu aja sih. Jadi enggak ada. komunikasi sulit baik atau Enggak komunikasi udah semenjak yang ini juga udah enggak ada komunikasi apapun. Bentuk Alina lagi dekat kemarin rayu-rayu di sana. Iya, kalau Kalina kan memang apa ya? Ya aku sih suka sama dia gitu. Kayak menunjukkan perasaan kan laki-laki sama wanita wajar kan. Dia juga posisinya tidak memiliki siapapun, tidak terikat pernikahan dengan siapapun gitu. Jadi ya wajar aja kalau aku ya menanamkan rasa suka gitu sama dia gitu. Terus kita lagi deket, terus lagi berjalan prosesnya. Yang mengharapkan
orang dalam hubungan niatnya pasti nggak mungkin gagal lah bro, masih serius gitu. Tapi kalian sendiri gimana Pak kemarin? Baik sih, responnya baik. Kemarin aku first time baru ketemu yang kedua kali menurut dia. Kalau ketemu aku sih menurut aku sekali. Jadi ya udah akhirnya kita ketemu, kita semalam teleponan juga panjang sampai berapa jam gitu loh. Terus tadi juga habis live bareng, terus tadi makan siang juga bareng. Ya udahlah, jadi kayak memang udah sehari-hari jalanin aja gitu. Presentasinya seperti apa? Lu ketemu dia orangnya seperti apa yang lu tahu? Ya dia sih orang yang suka berdiskusi ya. Kalau orang yang suka berdiskusi itu memiliki rasa potensi untuk menjadi pasangan yang saling membangun, saling mengisi gitu sih. Oke lah dia baik gitu. Terus tadi juga aku mau berangkat sidang juga dia sukses ya sidangnya. Aku turut prihatin, semoga semua berjalan baik gitu. Kan tadi sebelum sidang aku makan siang sama dia gitu. Ya baiklah dia mendoakan, care. Terus udah mulai belum sidangnya? Ya bentar lagi kata aku gitu. Lagi nunggu gitu. Ya komunikasi sewajarnya dan baik aja. Bang Gilang kan mau jadi pelabuhan terakhir nih Bang kali ini. Iya sih, kayaknya udah habis juga lah petualangan cinta sih gladiator gitu. Udah capek banget sih gitu loh. Jangankan orang yang ngelihat ya, gitu. Emak yang lahirin aja tuh udah kayaknya udah capek banget gitu loh. Kayaknya aku capek banget deh Fik ngelihat petualangan kamu gitu. Si ini, si itu, siapa gitu. Kayaknya aku juga ya kalau memang diharapkan tepat Kalina adalah sosok jodoh yang baik gitu. Ya walaupun aku nggak bisa sulap ya maksudnya, tapi kan minimal ya aku bisa punya filosofi yang membuat dia tertawa dan tersenyum riang setiap hari. Tapi tadi dengan mantan ini pernah ketemu Bang? Siapa? Nah, Ketemu, aku meminta bener di podcastnya juga kan aku ngomong gitu, bro kalau andai kata nih gue jadi sama mantan istri lu bagaimana? Ya oke, dia ngizinin terus dia ini gitu loh. Terus secara nggak langsung kan akan menjadi ya papanya Aska gitu loh. Kalau nanti kan akan menjadi jodoh gitu loh. Ya, ya kenapa enggak gitu loh. Kita nggak tahu ya kehidupan itu seperti apa dan bagaimana. kenal lu berapa lama sih berarti? Kenal sih udah lumayan lama, cuma kan kemarin kisah proses pengejaran cintanya terhalangi oleh Rutan Salemba 2 bulan 10 hari. Jadi harus sekolah dulu di Rutan gitu loh. Tapi dia masih setia untuk ya menerima lah untuk kita dikejar kembali gitu loh. Gitulah. Tapi lo menurutnya apa karena mungkin Bang sama-sama pernah gagal kan gitu pernah gagal. Enggak juga sih. Karena gue seneng sih cewek tinggi gitu loh. Terus putih gitu. Kayak Pai Suchen lah maksudnya kayak apa ya, iya siluman ular putih yang cantik, jelita gitu. Gue seneng sih. Bodinya juga bangkok kayak lobster Ciawi. Jadi kayak bener-bener tuh kayak udahlah gitu. Gitu. Emang idola banget dan semua ekspektasi yang gue pengen ada di dia, ya udah apa yang enggak gitu. Kriteria itu benar-benar kriteria ini Bang. Kriteria banget sih. Ya semoga aja biar jadi perjalanan pelabuhan Terminator yang bisa saling melahirkan cinta dan kasih sayang. Kalian dekat sama kalian juga kan dekat sama ada kelanjutan. Ya kan kita namanya hidup sendiri, bolehlah sosialisasi provider ya ke siapapun gitu loh. Tapi kan emang ya selfie juga baik gitu loh. Cuma nggak tahu belakangan ini lagi dekat sama Kalina gitu. Ya kita kan nggak tahu ikut arah angin ya maksudnya. Ya karena lagi sering ketemu, sering ngobrol, sering apa. Selfie sih kemarin WA-an juga. Karena kan selfie masih sebatas temen juga dan aku nggak punya moral untuk kayak udah jadian tapi aku masih sama yang lain. Nah itu sih gitu kan sama selfie juga berteman aja. Memutuskan untuk nanti pada berpikir sendiri. Ya ini kan aku lagi jadi terdakwa ya, nggak bisa juga tiba-tiba mau main nikah-nikah aja gitu loh. Terus juga apa ya, mengajak rumah tangga orang tapi kitanya sendiri masih dalam duduk yang di kursi pesakitan sebagai seorang terdakwa gitu di persidangan. Belum bisa, tapi minimal ya justru inilah letak kita menguji. Makanya ada dua hal kalau menurut filosofi aku. Jika kau ingin menguji kesetiaan pasangan wanitamu, maka di dalam kondisi kau menghadapi masalah terpuruk dan jatuh, apakah dia masih tetap setia bersamamu dan ada di sebelahmu. Dan kalau kau ingin menguji kesetiaan pasangan priamu, gampang. Berilah dia kekuasaan, apakah dia masih mengingatmu dari sebelahmu gitu. Berarti dukungannya kalian sama abang gimana? Ya bagus sih sebatas persidangan sih, ya bagus lah. Mudah-mudahan
apa ya, ya jadi sisi yang positif. Nah, ini kan si Janet mau nikah kan. Berarti salah satu untuk proyeksi lu untuk bawa ke sana tuh gimana? Ya enggak sih, kan di Bandung ya. Cuma Janet juga aku kaget tiba-tiba dia udah ngedirin tenda hari ini untuk dinikahkan gitu loh. Pak RT juga, Pak RT Sumarno juga mungkin udah sibuk gitu hari ini manggilin RT buat nutup jalan di Bandung gitu. Aku juga nggak tahu tiba-tiba dia langsung dikasih kabar sama dia menikah gitu Rabu. Secepat itu Kak Janet gitu loh. Mungkin ada keyakinan yang mantap oleh Janet gitu loh. Tapi kalau secara pribadi sih ya aku pasti seneng lah mendengar kabar kalau Janet itu mau nikah gitu. Karena kan biar bagaimanapun ya Janet pernah menjadi orang yang pernah mengisi hati aku sebelumnya gitu. Terus terlebih dia sekarang udah memiliki pasangan, ya seneng juga lah. Udah bisa menjadi rumah tangga, ya semoga lah menjadi membentuk sakinah mawaddah warohmah gitu. Kan dia berharap banget lu buat datang ke sana. Nah itu gimana? Ini masih sidang ya, kita juga belum tahu nasib kita bagaimana, udah mikirin tenda orang gitu loh. Kita juga nggak tahu, daging masih ada apa enggak. Ntar nyampe sono, cuma minum teh doang, pengecek udah pada pulang, itu kan juga bikin sedih kita ya, gitu loh. Jadi kalau aku sih, ya pengennya sih Janet nikahnya diundur sih gitu karena kan aku lagi sidang gitu Net, jadi kamu bisa nggak nikahnya besok Kamis gitu, kalau gue Jumat deh, lagian kamu nikah Rabu gitu loh. Maksudnya aku nggak tahu ya, boleh aja sih nikah hari apa aja, cuma kan biasanya weekend gitu loh, tiba-tiba kamu nikahnya hari Rabu gitu loh, apa kamu langsung malam Jumat gitu makanya sengaja dinikahin Rabu gitu. Aku nggak tahu sih gitu, cuma jarang sih orang yang nikah Rabu gitu, cuma karena aku juga lagi sidang terus masih ada proses gitu. Nanti aku ada live juga jam 6 sampai jam 7. Nah selesai aku jam 7, nggak mungkin kan aku dari tendian bisa sampai ke Bandung langsung jam 8 gitu loh. Yang ada ya sekarang ini kan udah pada macet gitu. Ya kalau bisa sih aku berharap mungkin kalau dia nanggap wayang golek kan bisa malam tuh, masih sampai malam kalau di kampung gitu. Cuma ya kalau masih bisa keburu ya lebih baik gitu loh. Tapi kalau lebih baik diundur ya mungkin setelah melihat ini di digital ya dia bisa diundur gitu loh. Ya itu lebih baik juga gitu loh. Terserah sih dia bagaimana gitu loh. Yang penting aku berusaha sih malam ini bisa ke Bandung dan datang ke pernikahannya dia gitu loh. Sendiri. Kalina kalau diajak ke Bandung yang ada malah ke Sariater ya, maksudnya bukan ke Bandung ke nikahan Janet ya, malah pada mandi air panas, malah mandi air anget gitu, naik kuda ya gitu-gitu, jadi beda gitu. Jadi mendingan ya udahlah sendiri aja lah, nggak usah bawa orang, ntar ribet juga gitu loh, belum ntar ya macetnya apa gitu. Jadi kalau emang nih ada waktu ntar malam, aku sih pengen datang juga sih ke pernikahannya Janet karena kan biar aku ya ngelihat juga dia pakai baju pengantin apa gitu-gitu. Gitu sih. Pikir ada rencana untuk setelah kasih ini. Iya kan aku bilang ya, aku lagi jadi terdakwa sekarang. Jadi belum bisa juga mempermudah untuk ada sebuah komitmen sama siapapun jadi sebuah ikatan gitu loh. Aku sih berharap nunggu selesai dulu semua perkara aku ini dengan baik gitu. Ya kalau Janet udah duluan ya nggak apa-apa, mungkin pasca dia kemarin rumah tangga dia yang mungkin ya berjalan tidak baik sekarang sudah dipikirkan untuk jadi lebih baik gitu. Kalau nyusul sih ya pastilah semua orang juga pengen berumah tangga gitu, cuma tinggal lihat aja. Oke. Karena buat Janet dan buat lu bikin perkenalan. Ya pesen buat Janet, jangan lupa bikin akar kelapa karena itu apa ya, makanan yang banyak orang suka di saat kamu hajatan. Tenda punya Mang Aceng itu apa bagus, kamu bisa dekor sebaik-baiknya gitu-gitu. Dan ingat di dalam rumah tangga itu diibaratkan kisah cinta atau rumah tangga kalian seperti kuku. Jika kuku itu panjang,
sampai melukai pipimu, tanganmu, bahkan anggota lain tubuhmu, maka yang kau potong adalah kukunya, bukan tangannya. Dan di saat kalian berumah tangga nanti sudah menjadi suami istri, apabila ada konflik yang kecil atau yang besar, maka yang kau potong adalah ego dan amarah di dalam dirimu, bukan silaturahmi antara sesamanya. Oke, pokoknya selamat menikah Janet. Mudah-mudahan nanti malam aku bisa datang juga setelah pasca sidang dan live gitu. Dan untuk ya di persidangan ini doain aja semoga aku berjalan dengan baik, semoga persidangan aku juga bisa selesai semuanya gitu. Thank you, assalamualaikum.